Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Yunita dengan stamuk 13020220173 dari kelas C2 Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Santika dengan stambuk 130 2022 0200 dari kelas C2 dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak. Kelompok kami akan menjelaskan terkait tugas besar pengujian perangkat lunak dengan studi kasus sistem pelaporan kerusakan laboratorium. Tugas 1, pengembangan perangkat lunak. Real Prototype Sistem Pengaduan Kerusakan Barang Laboratorium. Sistem ini dirancang berbasis web untuk memudahkan asisten laboratorium Fakultas Ilmu Komputer dalam melakukan pelaporan kerusakan barang di laboratorium. Framework yang kami gunakan adalah Ravel dengan database MySQL dengan fitur utama from pengajuan kerusakan, pengelolaan data pengaduan, sistem login dan registrasi, dashboard admin, laporan harian, bulanan, dan tahunan. Kelompok kami membuat aplikasi ini untuk menggantikan sistem pencatatan manual buku log di laboratorium. Ini adalah tampilan awal atau tampilan home dari website yang kami buat dengan nama SI Kerbala. Di sini akan menampilkan home, from pengajuan, dan login. Di halaman home ini akan ada bagaimana untuk kita mengecek terkait status pengaduan kerusakan barang kita dengan memasukkan nomor pengaduan. Ini adalah tampilan dari status pengaduan, di mana akan menampilkan nomor pengaduan, tanggal pengaduan, nama pelapor, jabatan, nama barang, keterangan, status, dan catatan dari petugas apabila ada. Kemudian untuk from pengajuan, di sini akan otomatis ada nomor pengajuan. Kemudian kita harus mengisi nama pelapor, jabatan pelapor, nama barang, keterangan. Kemudian kita akan klik kirim. Misal contohnya kita klik kirim, maka akan ada pemberitahuan data pengaduan Anda berhasil terkirim. Kemudian untuk bagian login, eh, di ada username dan password. Jika belum ada akun, kita bisa melakukan register terlebih dahulu. Di sini akan diminta untuk memasukkan username, password, nomor induk pegawai atau NIP. Ini adalah nomor yang dimiliki masing-masing aslep yang telah ditentukan. Kemudian ada full name. Misal kita pencet register dan akan ada pemberitahuan bahwa register sukses. Jika jika misal ketika melakukan register, lalu misal nomor induk misal kita coba di sini Shantika, kemudian nomor induknya misal kita sudah punya nomor induk, kita mengisi nomor induknya 2, tapi sudah ada yang menggunakan, maka akan ada pemberitahuan bahwa username Santika or NIP 2 was already register. Artinya nomor NIP, username dengan nama Santika atau nomor NIP dengan 2 sudah ada yang menggunakan.
Kemudian untuk kita melakukan login, saya akan login melalui sisi admin. Di sini akan ada pemberitahuan bahwa login sukses. Ini adalah tampilan awal dari dashboard. Di sini ada beberapa akun yang sudah diaktifasi, ada yang belum diaktifasi. Akun-akun yang belum diaktifasi ini hanya bisa diaktifasi oleh admin sendiri, atau kalau mau akun ini mau dinonaktifkan, hanya admin juga yang bisa melakukannya. Kemudian ketika kita mengaktifasi sebuah akun, misal akan ada pemberitahuan bahwa akun berhasil diaktifkan. Kemudian jika kita sebagai pengguna dengan nama syariat ingin masuk setelah akun kita setelah akun dengan username syariat diaktifasi, berarti kita sebagai username syariat dapat masuk ke akun tersebut karena telah diaktifasi. Nah, kita sudah bisa masuk karena akun kita sudah diaktifasi oleh admin. Kemudian misal kita sebagai Mita di sini, di mana akun kita belum diaktifasi oleh admin, maka ketika kita ingin login saat akun belum diaktifasi, maka akan muncul pemberitahuan bahwa akun Anda belum diaktifkan. Mohon konfirmasi kepada admin untuk pengaktifan akun. Sini kita login sebagai admin. Di sini di dashboard, selain halaman dashboard ada juga untuk fitur data pengaduan. Di sini berisi semua data pengaduan yang dikirim oleh Asle. Di sini akan ada 3 proses di mana di sini belum diproses, data-data di sini masih belum diproses. Ini adalah tampilan dari detailnya. Jika ingin di sini kita bisa mengubah statusnya seperti sedang saat pertama kali form pengajuan masuk ke database, statusnya akan sedang diajukan. Kemudian nanti pihak admin akan memutuskan apakah pengaduannya statusnya akan diubah sedang diproses atau selesai diproses. Misalnya seperti ini, saya akan mencek statusnya sedang diproses. Saya akan klik save, update data successfully. Maka akan langsung pindah ke bagian sedang diproses. Kemudian ketika misal untuk nomor NP001 hasil saya ingin mengupdate-nya lagi statusnya menjadi selesai diproses. Saya akan klik save, update datanya successfully, maka akan pindah ke bagian yang telah diproses. Kemudian untuk report ini akan ada 3 bagian di sini, yaitu report harian, report bulanan, dan report tahunan. Misalnya dari tanggal November, saya akan coba dari tanggal 21 sampai tanggal Desember tanggal 6. Akan klik. Saya klik search. Maka mulai dari tanggal yang saya inginkan akan keluar siapa-siapa saja yang mengajukan kerusakan barang. Di sini saya juga dapat mengubahnya menjadi bentuk Excel
PDF atau langsung lakukan print. Kemudian, jika saya ingin berdasarkan bulan, misal dari bulan November sampai misal bulan November pada tahun 2025, maka semua pengaduan dari bulan November 2025 akan muncul, yang kemudian juga dapat diubah dalam bentuk Excel, PDF, dan print. Kemudian jika ingin dari tahun, misal dari tahun 2025 sampai 2026, maka semuanya juga akan muncul berdasarkan tahunnya. Berdasarkan tahun yang diinginkan dan dapat diubah ke dalam bentuk Excel, PDF, atau langsung di print. Untuk bagian profil akun akan untuk bagian pengaturan akun akan memperlihatkan profil akun, di mana di sini akan tertera nick, username, full name, dan profil picture. Di sini kita dapat memilih foto mana yang ingin kita upload sebagai foto profil. Kemudian ada fitur ubah password. Kemudian ada fitur logout jika kita ingin keluar dari akun. Ketika keluar dari akun, maka akan ada pemberitahuan berhasil logout, yang kemudian akan langsung diarahkan ke bagian home kembali. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil, yaitu tentang pengukuran perangkat lunak menggunakan metode direct. Nah, di sini line of code atau baris kodenya itu ada 286.088 line atau baris, di mana itu ada front end, back end, CSS, sama JavaScript. Nah, untuk front end-nya sendiri itu ada 1649, untuk backend itu 386, CSS itu ada 115.545, JavaScript-nya itu ada 168.508. Jadi totalan line of code-nya itu ada 286.088 line. Nah, untuk jumlah modul atau fungsi, di situ ada aon, ada database, ada admin, ada template, form, kerusakan, search, index. Jadi totalan modul di direct itu ada 7 modul. Untuk jumlah bug ditemukan itu kami menemukan 2 bug, di mana ada major sama minor. Untuk major sendiri itu ada 2, di mana pencarian atau search tidak berfungsi, dan bug yang kedua, bagian major itu ada form laporan kerusakan tidak bisa disubmit. Nah, itu untuk major. Sedangkan minor itu hanya desain halaman tidak rapi. Jadi itu jumlah bug yang kami temukan di dalam codingan kami. Untuk waktu pengerjaannya itu durasi pengerjaannya 28 hari. Rata-rata waktu dikerjakan itu 3 jam. Jadi total estimasi kerja itu 84 jam. Kesimpulan dari tugas 1 kami yaitu berdasarkan proses pengembangan dan hasil pengukuran menggunakan metode direct, prototipe di sistem pengaduan kerusakan barang laboratorium berhasil dibangun dengan struktur modular yang jelas. Terdiri dari 7 modul utama dan total 286.088 baris kode yang mencakup front end, back end, style, dan JavaScript. Sistem yang dikembangkan menggunakan Laravel dan MySQL ini telah menyediakan fitur inti seperti formulir pengaduan, login registrasi, manajemen data, dashboard admin atau teknisi, serta laporan harian, bulanan, dan tahunan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan asisten laboratorium dalam pengelolaan laporan kerusakan secara digital. Pengujian menunjukkan adanya beberapa bug mayor dan minor, namun fungsi inti tetap berjalan baik dan stabil.
dengan proses pengerjaan selama 28 hari dan estimasi waktu kerja 84 jam yang sesuai dengan kompleksitas sistem. Secara keseluruhan, prototipe dinilai fungsional, stabil, dan siap digunakan dengan beberapa catatan perbaikan kecil untuk penyempurnaan tampilan, pencarian, serta optimalisasi fitur sebelum menuju tahap pengembangan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk tugas 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.